Pembunuhan keji Panglima Keraton Yogyakarta. Serdadu Inggris dan Mangkunegaran berkoalisi untuk membunuhnya. Makanya jangan belagu, kata Prangwedono sambil memandang kecut mayat Sumodiningrat. Dengan rasa sedih dan letih, rakyat Sumodiningratan menggotong mayat Panglima Pasukan Yogyakarta ke pemakaman keluarga Sumodiningratan. Raden Tumenggung Sumodiningrat tewas dikeroyok pasukan gabungan Serdadu Inggris dan Legiun Mangkunegaran pada penyerbuan Inggris ke keraton tanggal 20 Juni tahun 1812. Bagaikan binatang hutan yang tidak memiliki hutan. Begitu perumpamaan yang dirasakan pengikut Sumodiningrat sebagaimana yang dikutip sejarawan Inggris Peter Carey dari salah satu surat yang dirampas Inggris. Mereka bingung bagaikan binatang hutan yang tak lagi memiliki hutannya. Dalam babat bedah Inga Yogyakarta karya Pangeran Panular. Menjelang subuh, Pangeran Prangwedono, Mangkunegoro II, dan pasukan Legiun Mangkunegaran disertai Sekretaris Karesidenan John Deans dan pasukan Inggrisnya mendatangi kediaman Sumodiningrat. Gabungan kedua pasukan itu mengepung dan menghujani rumah Sumodiningrat dengan peluru meriam. Ketika itu Sumodiningrat sudah ditinggalkan oleh sebagian besar pengikut dan kerabatnya. Mereka terlalu takut untuk bertahan setelah mendengar jatuhnya keraton utama Yogyakarta dalam penyerbuan tentara Inggris. Prangwedono pun maju ke depan masuk ke pelataran dengan niat menangkap Sumodiningrat, jagoan Yogya yang terkenal pemarah sekaligus pemberani itu. Prangwedono memerintahkan pasukannya untuk memberondong kediaman Sumodiningrat. Namun ternyata sang penasihat dekat Sultan Hamengkubuwono II itu tak berada di kediamannya. Namun John Deans menemukan Sumodiningrat berlindung di dalam masjidnya. Tanpa babi bu dia pun langsung jadi sasaran tembak para prajurit. Perlawanan tak ada gunanya, penyerbu terlalu banyak, kalah jumlah. Sumodiningrat dan pengawalnya pun turut terbunuh. Sementara pengikutnya lari tercerai-berai. Tak puas hanya melihat Sumodiningrat mati dihujani peluru, John Deans menebas leher Sumodiningrat dengan pedangnya. Tapi tebasan itu tak sampai memisahkan kepala dari badannya. Menurut Peter Carey hal tersebut dilakukan Deans sebagai cara untuk menunjukkan gengsinya saja. Saya kira dia ingin pencitraan seolah dia sendiri yang membunuh Panglima Pasukan Jogja walaupun sebenarnya tidak. Dia hanya ikutan mengeroyok, kata Peter. Mayat Sumodiningrat kemudian dikerubuti pasukan. Baju dan perhiasan yang dipakainya jadi rayahan. Tak lama kemudian Prangwedono menyusul masuk masjid, berlama-lama memandangi tubuh Sumodiningrat. Sambil menatap wajah Sumodiningrat yang berjanggut itu dia berkata, "Makane ojo kementus. Jangan belagu." Episode kekejian selanjutnya adalah perintah Prangwedono dan John Deans untuk membakar serta menjarah wilayah Sumodiningratan dan seluruh daerah selatan keraton itu. Bahkan jenazah Sumodiningrat yang sudah dilucuti itu beberapa bagian tubuhnya dimutilasi. Mengapa Prangwedono sedemikian kesumatnya pada Sumodiningrat? Menurut Peter, Sumodiningrat pernah mengejek Prangwedono sebagai prajurit bayangan yang penuh kepura-puraan dan tak bernyali. Ejekan itu membuat Prangwedono tersinggung karena merasa jadi bahan guyonan. Dia balas dendam kepada Sumodiningrat. Dengan begitu Pangeran Surakarta itu sangat benci sekali dengan Sumodiningrat, kata Peter. Menurut Peter, Sumodiningrat keturunan bangsawan Kedu yang jadi salah satu ujung tombak politik menantang birokrat kolonial. Sebelumnya ia pun tak pernah mau menerima apa yang diminta Gubernur Jenderal Hindia Belanda Daendels, katanya. Cerita kematian sang panglima versi babat milik Panular tadi didukung serat sarasilah para leluhur Inka dan Nurejan. Jenazah Sumodiningrat baru dibawa para punggawanya pada pukul 10 malam dengan menggunakan keranda. Sebelum dimakamkan, para pengikutnya itu terlebih dulu memandikannya lantas menguburkannya di Jejeran, 10 km ke arah selatan Yogyakarta, di tepi Kali Code. Ada lambang dari Keraton Yogya di Nisan. Ini tempat akhir dari Sumodiningrat yang dulunya tanah bengkok milik Sumodiningrat, jelas Peter.
KRT Sumodiningrat adalah senopati perang Sultan Hamengkubuwono II sekaligus menantu dari Sultan Hamengkubuwono II. Senopati yang gagah berani ini merupakan cicit dari Ki Penjawi, salah satu pendiri kerajaan Mataram Islam bersama Ki Ageng Pamanahan dan Ki Juru Martani. KRT Sumodiningrat gugur dalam serangan pasukan Inggris yang terkenal dengan Geger Sapehi pada tahun 1812 dan dimakamkan di makam keluarga Sumodiningrat, Jejeran, Pleret, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejarah ini berdasarkan data dan manuskrip yang sejaman dengannya dan saksi-saksi Geger Sapehi saat itu. Sejarah asli tentang Geger Sapehi dan makam KRT Sumodiningrat ini menjadi bukti bahwa Nusantara mempunyai jati diri bangsa, yang sejarahnya tertulis rapi di serat kakancingan milik leluhur KRT Sumodiningrat dan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Apabila makam KRT Sumodiningrat ini dijadikan cagar budaya, maka keberadaannya terawat dan terlindungi oleh negara. Sehingga sejarah tentang sosok KRT Sumodiningrat yang berjuluk Singa Barong Mataram yang saat itu adalah panglima perang yang membawahi ribuan prajurit Kesultanan Yogyakarta dalam menghadapi tentara Inggris di bawah komando Raffles pada peristiwa Geger Sepoi 1812 tidak berubah, dan terjaga sejarah dan keaslian makamnya. Sejarah adalah cikal bakal majunya suatu bangsa. Karena sejarah merupakan petunjuk yang terarah, sehingga objek tempat sejarah tidak dipindah dan kita tidak mudah dijajah. Kepribadian KRT Sumodiningrat merupakan cerminan gagahnya pejuang Nusantara kala itu dalam memperjuangkan teritorial dari serangan-serangan penjajah. Marilah kita jaga sejarah ini dengan banyak belajar dan mempertahankan tempat bersejarah tersebut. Karena sejarah Nusantara tercatat dalam manuskrip dan data kuno yang dimiliki oleh leluhur-leluhur Nusantara. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya dan tahu sejarah bangsanya.